Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzaki Azahra dengan NPM D1A025042 dari kelas B. Akan menjelaskan pertama ini ada materi tentang penggunaan bahasa Melayu Bengkulu dalam lokakarya. Tindakan menggunakan bahasa Melayu Bengkulu saat memberikan lokakarya di Desa Sukaraja dianggap benar dan tepat. Karena yang pertama mempermudah komunikasi dengan masyarakat setempat. Yang kedua, menunjukkan penghargaan terhadap budaya lokal. Yang ketiga, membuat pesan lebih mudah diterima dan dipahami. Kemudian ada hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia, yang pertama ada bahasa resmi dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Yang kedua ada salah satu varietas dari bahasa Melayu. Yang ketiga diresmikan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945. Yang keempat berfungsi sebagai bahasa komunikasi. Kedua, lingua franca di tengah keberagaman bahasa daerah. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagai bahasa resmi negara dan pemersatu bangsa. Mencerminkan jati diri dan kebanggaan nasional, menjadi sarana komunikasi pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Dan pertemuan 2, ringkasan sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa adalah perasaan atau pandangan seseorang terhadap bahasa sendiri maupun bahasa lain, bisa berupa bangga, menolak, atau menerima. Ciri-ciri sikap bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa, memperhatikan bahasa sendiri. Yang kedua, kebanggaan bahasa, menjadikan bahasa sebagai identitas. Yang ketiga, kesadaran norma, berbahasa dengan cermat dan santun. Komponen sikap bahasa: kognitif, pengetahuan, afektif, perasaan, dan konatif, tindakan. Jenis sikap-sikap berbahasa. Yang pertama, kebahasaan, mematuhi kaidah bahasa. Yang kedua, non-kebahasaan, sosial, politik, dan keagamaan. Sikap terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, positif. Positif ini terdiri atas berhati-hati, memperbaiki kesalahan, ingin belajar. Yang kedua, negatif, lebih bangga terhadap bahasa asing, meremehkan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pertemuan ketiga yaitu teks dalam kehidupan akademik. Teks dalam kehidupan akademik berhubungan dengan penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum meliputi prosa, puisi, dan drama. Prosa dibagi menjadi prosa fiksi, yaitu novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Dan prosa non-fiksi atau tulisan terdiri atas makalah, artikel ilmiah, populer, buku ajar, modul, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan jurnal. Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan melalui proses penelitian atau kajian pusaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah yang diterima dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah terdiri atas hasil kajian pustaka dan hasil penelitian dengan sistematika meliputi judul, abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode, pembahasan, simpulan, dan daftar pusaka. Selanjutnya, materi tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Jadi, dalam menjelajahi dunia pustaka, kita bisa memanfaatkan berbagai sumber referensi digital. Beberapa di antaranya yaitu Crossref, iPusnas, PDF Drive, Mendeley, Taylor dan Francis Online, Google Trends, Open Knowledge Maps, dan LibGen yang dapat digunakan untuk mencari maupun mengelola referensi. Mendeley berfungsi membantu pembuatan sitasi dan daftar pustaka dengan 3 jenis utama. Yang pertama ada Mendeley Desktop, bisa diinstal pada Windows atau Mac OS, bekerja offline, menyimpan PDF di hard disk, membuat sitasi atau bibliograf. Yang kedua ada Mendeley Reference Manager, dirilis sejak 2019, membutuhkan koneksi internet, fiturnya mirip seperti Mendeley Web. Yang ketiga Mendeley Web, berbasis web server, dapat mengedit profil, mengelola referensi,
berbagi dengan kolega, serta menampilkan statistik popularitas dan frekuensi penggunaan referensi. Adapun contoh membuat latar belakang KTI dengan Mendeley, penerapan Mendeley ditunjukkan melalui pembuatan latar belakang karya tulis ilmiah yang menekankan bahwa hubungan pendidikan dengan budaya disiplin, kerja keras, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara untuk menyampaikan gagasan atau hasil penelitian agar mempengaruhi audiens. Menurut Sadono tahun 2012, komponen dasar komunikasi, yang pertama ada komunikator atau penyampai pesan. Yang kemudian ada media, yaitu alat atau sarana, kemudian ada audiens sebagai penerima pesan. Kualitas presentasi, yang pertama hebat, artinya audiens paham dan terinspirasi. Yang kedua luar biasa, audiens berubah keyakinan. Yang ketiga ada buruk, yaitu pesannya tidak jelas atau media tidak optimal. Komponen penting menurut Binhar tahun 2006, Tarigan 2015. Yang pertama ada gerak tubuh, suara dan intonasi, penampilan dan respon logis, media pendukung seperti PowerPoint atau Canva, kemudian makalah pendukung, bahasa santun, manajemen waktu, fasilitas representatif disesuaikan dengan audiens. Selanjutnya presentasi ilmiah. Strategi negara maju dalam mencapai kesejahteraan sosial. Mengapa kesejahteraan sosial ini penting? Kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara adil dan merata. Di negara seperti Swedia, Jepang, dan Kanada menjadi contoh sukses. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang makmur, setara, dan bahagia. Strategi negara maju. Yang pertama ada sistem jaminan sosial yang kuat, seperti menjamin kesehatan, pendidikan, dan pensiun bagi semua warga. Dibiayai pajak, dikelola dengan transparan. Contohnya, Swedia dengan sistem universal welfare. Kemudian ada pendidikan dan ekonomi inklusif. Pendidikan gratis dan berkualitas membentuk sumber daya manusia yang unggul. Ekonomi menekankan bahwa pemerataan dan inovasi sosial. Kemudian ada keadilan sosial atau good governance, di mana hak manusia dan kesetaraan gender dijamin. Pemerintah transparan dan akuntabel. Jepang menonjolkan etos kerja, tanggung jawab sosial, dan efisiensi birokrasi sebagai contohnya. Kemudian ada penutup, yaitu kunci keberhasilan, keadilan, pendidikan, dan pemerintahan bersih. Indonesia dapat meniru strategi tersebut dengan memperkuat sistem sosial. Kesejahteraan bukan hanya tentang kaya, tetapi tentang adil dan bahagia bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.